Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah insya tarawih witir rahimakumullah. Mari sejenak kadar 15 menit kita mengulang kaji beberapa pembelajaran yang tersurat di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsu khisalin lam yu'ta ummatu qablah." Allah Ta'ala memberikan kepada umatku di dalam bulan Ramadan berupa 5 perkara yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Artinya kelima perkara ini merupakan khususiat kepada kita umat Muhammad untuk mengistimewakan kita umat Muhammad di dalam bulan Ramadan. Apa saja yang diberikan Allah kepada kita dalam Ramadan? Yang pertama kata Rasulullah, Allah mengistimewakan umatku dalam Ramadan yang pertama, khalwafu famis saimi, bau mulut umatku yang sedang berpuasa, atyabun indallah min rihil miski, lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya harum bau kasturi. Artinya apa? Bau mulut orang yang berpuasa ketika siang harinya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal apalah artinya bau mulut? Menyantar manusia atau kumutuah bea babah urung puasa merupakan sesuatu yang menjijikkan. Tapi di hadapan Allah bau mulut umat Muhammad yang sedang berpuasa bernilai ibadah. Bila mana bea babah bernilai ibadah, berarti ibadat-ibadat yang lain sekecil apapun bentuknya sungguh jauh bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba renungkan. Medum bea babah yang cukup kep tungku mutuah bernilai ibadat di hadapan Allah dalam Ramadan. Pakrike bila mana getanyo pu ireng udep getanyo dalam Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadat-ibadat. Taat-taat, keistimewaan-keistimewaan, sedekah, baca Al-Quran dan sebagainya. Bau mulut bernilai ibadat di hadapan Allah. Oleh karenanya sidang jamaah rahimakumullah, semua kita yang belum niat i'tikaf, hendaknya niat i'tikaf. Karena nilai ibadah sunnah dalam Ramadan akan Allah berikan imbalan seperti melaksanakan amal ibadah wajib di luar Ramadan. Ibadat sunnah yang getanya puput dalam Ramadan akan Allah berikan imbalan seperti ibadah wajib yang kita kerjakan di luar Ramadan. Oleh karenanya sidang jamaah sekalian, kita yang sudah terbiasa melaksanakan salat tarawih misalnya 8 rakaat, 10 rakaat, hendaknya pada Ramadan ini kita tambah rakaatnya 20 dan sebagainya. Karena jumlah rakaat-rakaat yang kita lakukan itu akan bernilai pahala ibadat wajib dalam Ramadan. Ini bukan memperdebatkan 8 rakaat 20 rakaat. Yang namanya sunnah malam walau 2 rakaat itu sah. Cuma kita melihat kualitasnya.
Siapa tahu mungkin tarawih malam ini merupakan kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Ataupun di dalam rakaat yang ke-20 tersimpan ridhanya Allah. Legetanya cuma dapat buat 8 rakaat. Hana truk buat 20 rakaat. Maka tertinggallah kita tidak mencapai yang namanya ridha Allah. Ridha Allah adalah kunci surga. Subhanallah. Maka mari kita tambah rakaat-rakaat kita. Jangan kita padakan pada 8 rakaat sidang jamaah rahimakumullah. Yang kedua kata Rasulullah, wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru. Setiap detiknya pada siang hari seluruh para malaikat memohon ampun kepada umatku kata Rasulullah. Sehingga semua umatku sampai kepada batasan berbuka puasa. Setiap detiknya. Apalagi dalam suasana yang lagi nyoto kumutuah cukup suum. Reah apoh apah getanya bak tamita rezeki. Kadang-kadang na emosi pun legetanya kendalikan dengan penuh kesabaran kita lewati amal ibadah puasa. Yakinlah di balik daripada kesusahan kita melaksanakan amal ibadah puasa siang harinya, para malaikat kata Rasulullah memohon ampun kepada kita. Ya Allah, ampunilah semua dosa umat Muhammad yang sedang berpuasa ya Allah. Subhanallah. Bila mana malaikat memohon ampun kepada kita setiap harinya dalam Ramadan, bagaimana keadaan kita pribadi? Adakah tidak terpanggil jiwa kita untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah untuk diri pribadi kita? Malaikat menyayangi kita sehingga malaikat itu memohon ampun kepada kita. Apakah kita tidak sayang terhadap diri pribadi? Apalagi setiap malamnya Allah memanggil kita. Ya ummati Muhammad, wahai umat Muhammad. Hal min sa'ilin. Adakah di antara kalian yang meminta pada malam ini? Fa'atihi so'alahu. Aku akan memberikan apapun yang kalian minta kata Allah. Wahai umat Muhammad, hal min taibin, adakah pada malam ini kalian yang bertaubat? Fa'atubu alaih, aku pun akan menerima taubat kalian. Ya ummati Muhammad, wahai umat Muhammad, hal min mustaghfirin, adakah di antara kalian yang memohon ampun? Fa'aghfirullah, maka aku pun akan mengampuni kalian. Sehingga setiap saat hendaknya kita bercucuran air mata memohon kepada Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosaku ya Allah. Engkau yang lebih tahu seberapa maksiat yang telah aku kerjakan ya Allah. Kesempatan terbesar. Yang ketiga kata Rasulullah, wa tusfatu fihi maraddatus syayatin. Istimewanya umatku di dalam Ramadan karena semua setan yang terkutuk dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yakhlisuna fihi ila ma kanu yakhlisuna fi ghairihi. Sehingga setan itu tidak dapat menjangkau dalam menggoda umatku dalamnya Ramadan sebagaimana di dalam bulan yang lainnya mereka itu dapat menjangkau merusak amal ibadah umatku kata Rasulullah. Dalam Ramadan kesempatan setan gebelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyesetan ke gebelenggu tu kumutuah pakoncit mentengna orang yang buat maksiat. Orang yang buat maksiat tidak mesti dengan godaan setan. Kadang-kadang fitrah sendiri merupakan setan, hana payah lagi setan. Bila mana dirinya memang termasuk dalam bahagian setan, itu tidak butuh lagi kepada godaan setan. Selanjutnya kata Rasulullah, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannah. Setiap harinya surga itu dihias oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ridwan, hiaslah surga kepada umatku, kepada hambaku umat Muhammad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala wa yaqulu laha. Allah berkata kepada surga setiap harinya. Apa kata Allah? Yushiku ibadis saimuna. Bersiap-siaplah engkau wahai surga, orang-orang yang sedang berpuasa ibadi, yang merupakan hambaku umat Muhammad, antalqiya anhum mu'nah wa adha. Mereka itu akan mencapai
Mu'natun yang merupakan hasil daripada jerih payah ibadatnya, yang merupakan hasil daripada kesusahan amal ibadahnya. Wa yasiru ilaika, hampir sampailah mereka umat-umat Muhammad, hambaku yang sedang berpuasa, ilaika, untuk menjumpai engkau wahai surga. Allah berfirman kepada surga, wahai surga, bersiap-siaplah, hambaku umat Muhammad tidak akan lama lagi akan menjumpai engkau. Khusus Allah persiapkan satu surga kepada kita yang sedang berpuasa. Itulah surga Rayyan. Siapa hamba Allah yang dimasukkan dalam surga Rayyan? Itulah hamba-hamba Allah yang berhasil melaksanakan amal ibadah puasa. Subhanallah. Ketika di yaumil qiyamah kelak Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang suci, yang telah disucikan dengan amal ibadah puasanya, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Tuhan kalian ridha kepada kalian sebagaimana kalian ridha kepadanya di dunia. Fadkhuli fi ibadi, silahkan kalian masuk bersama hamba-hambaku, bersama para aulia, syuhada dan ulama. Wadkhuli jannati, silahkan kalian semua masuk dalam surgaku. Subhanallah. Surga telah dipersiapkan oleh Allah kepada kita umat Muhammad yang sedang melaksanakan amal ibadah puasa Ramadan. Yang terakhir kata Rasulullah, wa yaghfiru lakum fi akhiril lailah. Keistimewaan yang Allah berikan kepada umatku dalam bulan Ramadan, ketika akhir daripada Ramadan, semua mereka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa iman karena Allah, wahtisaba, mengharap balasan sepenuhnya daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, semua dosanya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadri, apakah pada malam terakhir itu adalah malam Lailatul Qadar, makanya semua umatmu ya Rasulullah diampuni oleh Allah? Qala, Rasulullah menjawab, la, tidak. Walakinnal amila, tapi ketahuilah, yang namanya orang yang bekerja, innama yuwaffa ajruhu idza qadiya amalah. Tetap orang yang bekerja itu akan dibayarkan hasil daripada pekerjaannya. Setiap orang yang bekerja akan diberikan ujrahnya ketika dia itu selesai daripada kerjaannya. Maka ketika umatku selesai melaksanakan amal ibadah puasa dalam Ramadan, Allah akan membayar dengan bayaran ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Subhanallah. Makanya hasil pokok daripada pelaksanaan amal ibadah puasa melahirkan la'allakum tattaqun, wujud menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Siapa hamba yang bertakwa? Itulah hamba yang imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, yang senantiasa menjunjung perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya Allah. Maka ketika kita keluar daripada Ramadan, apakah kita termasuk kepada hamba yang menjunjung perintah Allah, meninggalkan larangannya? Insya Allah, bila termasuk kita di dalamnya, maka kita adalah orang-orang yang telah berhasil melaksanakan ibadah puasa dalam Ramadan. Tapi bila sebaliknya, yakin dan percayalah, kita termasuk kepada orang-orang yang tidak berhasil melaksanakan puasa dalam Ramadan. Kita mohon kepada Allah, kiranya Allah membimbing kita dengan hidayahnya, kiranya Allah memberikan kita taufiknya, sehingga kita mampu melaksanakan amal ibadah puasa imana wahtisaba, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kelak benar ada wujudnya keadaan kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berhasillah kita dengan puasa sehingga Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita. Wujudlah kita menjadi hamba-hambanya, hamba yang dipersiapkan Allah menuju surganya. Itulah surga Rayyan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.